Selamat malam saudara-saudara. Marilah kita bersama menyatukan hati dalam doa malam hari ini, Kamis 1 September 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Di penghujung hari ini, ada begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah kami lakukan. Kini waktunya untuk kami meneduhkan hati dan pikiran. Waktunya bagi kami untuk berdiam, hingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari Filipi pasal 2, ayat 25 hingga ayat 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuangkanku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya apabila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara-saudara, bacaan kita malam hari ini menceritakan tentang teman sepelayanan Paulus, yaitu Epafroditus, yang begitu memikirkan jemaat di Filipi. Bahkan Paulus katakan bahwa ia sangat rindu dan bersusah hati hingga sakit dan hampir mati. Ia begitu memikirkan jemaat karena ia tahu ada banyak orang yang mencoba mengganggu iman mereka. Di akhir tulisan Paulus tentang Epafroditus dikatakan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Kata mempertaruhkan jiwa berarti ia tidak tahu dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Ia hanya tahu dan berpikir bahwa pekerjaan Allah harus diutamakan. Epafroditus menerapkan arti dari melayani Tuhan bukan tentang kenyamanan dan kenikmatan pribadi ataupun untuk mencari puji-pujian, melainkan untuk kepentingan Allah sendiri. Epafroditus dalam melakukan tugas pelayanannya hanya berfokus pada Tuhan Allah. Kehadiran orang seperti Epafroditus menjadi penghiburan bagi Paulus untuk sama-sama berjuang dalam pelayanan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab malam ini mengajak kita untuk meneladani sikap pelayanan Epafroditus. Pelayanan bukan berarti hanya melakukan pekerjaan di gereja atau menjadi anggota majelis atau pengurus komisi. Pelayanan dalam arti luas adalah melakukan pekerjaan yang berdampak untuk sesama. Ketika kita melakukan kebaikan atau menolong sesama, marilah kita berfokus pada kepentingan Tuhan Allah. Marilah kita melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh, seperti Epafroditus, karena kita memang dipanggil untuk melayani. Marilah kita matikan ego kita dan berpikir apa yang dapat kita perbuat bagi Tuhan dan sesama melalui pelayanan kita. Jika kita melayani dengan berfokus pada Tuhan Allah, maka kita tidak akan kecewa apalagi mengeluh ketika menghadapi tantangan dan hambatan, atau ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Melayanilah seperti Epafroditus, Paulus, bahkan Tuhan Yesus yang juga mempertaruhkan jiwanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kami untuk dapat melakukan pelayanan hanya berfokus pada Tuhan Allah. Mampukan kami untuk dapat meninggalkan ego kami ketika melakukan pelayanan bagi sesama. Mampukan kami untuk dapat seperti Epafroditus yang melakukan pelayanan dengan memberikan hidupnya dan jiwanya. Saat ini kami masih dalam masa pandemi. Sekalipun jumlah terpapar sudah sangat jauh menurun dan juga kami sudah vaksin. Namun itu bukan berarti pandemi sudah berakhir dan kami tidak perlu lagi taat pada protokol kesehatan. Masih banyak orang yang memerlukan bantuan, baik itu bantuan dari segi materi, makanan, kesehatan, mental, bahkan pemeliharaan iman. Saudara-saudara kami yang selama masa pandemi tidak dapat ke gereja, tidak dapat mengikuti ibadah melalui media sosial, bahkan tidak dapat mengikuti doa malam bersama seperti ini. Keadaan mereka dengan berbagai kendala dan keterbatasan, sehingga tidak dapat mengikuti berbagai kegiatan pemeliharaan iman melalui media sosial. Saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan atas hak yang seharusnya mereka dapatkan, yang tertindas dan tersingkirkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus menata kembali hati dan hidupnya setelah mengalami berbagai peristiwa yang membawa kesedihan dan kedukaan. Tuhan, Engkau memberikan malam untuk kami pakai sebagai waktu istirahat. Tolonglah kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat dengan arif dan esok Engkau boleh bangunkan kami untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di waktu malam, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan mereka di waktu malam. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.